Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfia dengan NIM 240201020024, kelas MJ 503, S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah akuntansi biaya dengan judul Metode Harga Pokok Proses dengan dosen pembimbing mata kuliah Ibu Agnes Cynthia Eka Putriani, SAK MAK. Topik bahasan yang akan saya bahas, yang pertama di sini ada definisi metode harga pokok proses, yang kedua karakteristik produksi dengan proses costing, yang ketiga metode pengumpulan biaya produksi, yang keempat produk diolah melalui lebih dari satu departemen produk, dan yang terakhir pembahasan soal kuis. Definisi metode harga pokok proses adalah suatu metode penentuan harga pokok produk yang dikeluarkan perusahaan di mana perhitungan harga pokok tersebut dilakukan pada setiap periode. Karakteristik produksi dengan proses costing. Yang pertama, ada produksi dilakukan secara terus-menerus, teratur, dan konsisten. Yang kedua, produk yang dihasilkan bersifat standar dan homogen. Yang ketiga, kerugian yang terjadi pada berbagai tahap produksi dipertimbangkan saat menghitung biaya per unit. Selanjutnya, metode pengumpulan biaya produksi. Yang pertama, pengumpulan biaya produksi dilakukan per departemen produksi pada tiap periode akuntansi. Yang kedua, penggolongan biaya produksi langsung dan tidak langsung seringkali tidak diperlukan, terutama jika perusahaan hanya menghasilkan satu macam produk. Yang ketiga, harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi yang dikeluarkan selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan selama periode yang bersangkutan. Dan yang terakhir, unsur yang digolongkan dalam BOP atau biaya overhead pabrik terdiri dari biaya produksi selain biaya bahan baku, bahan penolong, dan biaya tenaga kerja. BOP dibebankan kepada produk sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi selama periode akuntansi. Kemudian produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Perhitungan biaya produksi persatuan produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama adalah perhitungan yang bersifat kumulatif, karena produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama merupakan produk jadi dari departemen sebelumnya, yang membawa biaya produksi dari departemen produksi sebelumnya tersebut. Maka harga pokok produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama terdiri dari satu, biaya produksi yang dihasilkan dari departemen produksi sebelumnya, dua, biaya produksi yang ditambahkan dalam departemen setelah departemen pertama. Nah, ini pembahasan soal kuis, di mana PT Pink Cadillac memiliki dua departemen produksi, yaitu Departemen A dan Departemen B dalam mengolah produknya. Berikut adalah data-data produksi pada bulan Mei 2011. Dimasukkan ke dalam proses, Departemen A ada 140.000 kg, produk jadi yang ditransfer ke Departemen B, di Departemen A ada 120.000 kg, produk jadi yang ditransfer ke gudang, di Departemen B terdapat 96.000 kg, dan PDP di Departemen A ada 20.000 kg dan 24.000 kg di Departemen B. Biaya produksi yang dikeluarkan ada biaya bahan baku di Departemen A 280.000, biaya tenaga kerja di Departemen A 620.000, di Departemen B 1.080.000, biaya overhead pabrik di Departemen A ada 992.000, di Departemen B 1.620.000. Untuk tingkat penyelesaian PDP, biaya bahan baku di Departemen A ada 100%, biaya konversi di Departemen A ada 20%, dan di Departemen B 50%. Selanjutnya, perhitungan harga pokok produksi di Departemen A. Langkah berikutnya menghitung unit ekuivalensi, di mana rumus unit ekuivalensi yaitu jumlah produk jadi plus jumlah PDP dikali tingkat penyelesaian.
Biaya bahan baku 120.000 plus 20.000 dikali 100% sama dengan 140.000 kilogram. Dari mana 120.000? 120.000 didapat dari produk jadi yang ditransfer ke Departemen B. 120.000 dikali 20.000 didapat dari PDP, produk dalam proses di Departemen A. 100% didapat dari tingkat penyelesaian bahan baku di Departemen A 100%, maka didapat 140.000 kilogram. Selanjutnya biaya konversi 120.000 plus 20.000 dikali 20% sama dengan 124.000 kilogram. Berasal dari mana 120.000? 120.000 didapat dari produk jadi yang ditransfer ke Departemen B. Untuk 20.000 didapat dari PDP di Departemen A. Lalu 20% yaitu tingkat penyelesaian di biaya konversi Departemen A, 20%. Maka didapat 124.000 kilogram. Perlu diketahui, biaya konversi terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya menghitung biaya produksi per unit produk Departemen A. Jenis biaya produk bahan baku. Total biaya produk 280.000, unit ekuivalensi 140.000, biaya produk per unit Rp2. Dari mana 280.000? 280.000 didapat dari biaya bahan baku Departemen A 280.000, unit ekuivalensi didapat dari nilai unit ekuivalensi biaya bahan baku 140.000 kilogram. Biaya unit biaya produk per unit Rp2 didapat dari 280.000 dibagi 140.000 sama dengan Rp2. Selanjutnya tenaga kerja. Total biaya produk 620.000, unit ekuivalensi 124.000, biaya produk per unit Rp5. Dapat dari mana 620.000? 620.000 didapat dari biaya tenaga kerja Departemen A, 620.000. Selanjutnya, unit ekuivalensinya 124.000 didapat dari perhitungan unit ekuivalensi biaya konversi 124.000, mengingat biaya konversi terdiri dari biaya tenaga kerja dan BOP, sehingga tenaga kerja menggunakan nilai dari biaya konversi 124.000. Lalu Rp5 didapat dari 620.000 dibagi 124.000 sama dengan Rp5. Lalu BOP. BOP ada total biaya produk 992.000, unit ekuivalensinya 124.000, biaya produk per unit Rp8. 992.000 didapat dari nilai biaya overhead pabrik di Departemen A 992.000. Untuk 124.000 didapat dari perhitungan unit ekuivalensi 124.000 di biaya konversi. Lalu Rp8 didapat dari 992.000 dibagi 124.000 sama dengan Rp8. Lalu di total dari biaya produk per unit 2 plus 5 plus 8 sama dengan Rp15. Untuk total biaya produknya 280.000 ditambah 620.000 ditambah 992.000 sama dengan 1.892.000. Berikutnya, menghitung HP produk jadi dan HP produk dalam proses. HP produk jadi yang ditransfer ke Departemen B. Yang pertama, perhitungannya adalah 120.000 kilogram dikali Rp15 sama dengan 1.800.000. Dari mana 120.000 kilogram? 120.000 kilogram didapat dari produk jadi yang ditransfer ke Departemen B. Lalu Rp15 didapat dari total biaya produk per unit Rp15 sama dengan 1.800.000. Lalu perhitungan HP PDP, biaya bahan baku 20.000 dikali 100% dikali Rp2 sama dengan 40.000. 20.000 didapat dari ini PDP, nilai PDP di Departemen A 20.000
dikali 100%. 100% didapat dari tingkat penyelesaian bahan baku, biaya bahan baku di Departemen A 100%. Lalu Rp2 didapat dari mana? Rp2 didapat dari biaya produk per unit bahan baku, Rp2. Sehingga didapat Rp40.000. Lalu selanjutnya biaya tenaga kerja 20.000 dikali 20% dikali Rp5 sama dengan 20.000. Dapat dari mana? 20.000. 20.000 didapat dari nilai PDP di Departemen A 20.000. Lalu 20% didapat dari nilai tingkat penyelesaian PDP biaya konversi di Departemen A 20%. Lalu Rp5, Rp5 didapat dari biaya produk per unit di tenaga kerja Rp5. Sehingga hasilnya Rp20.000. Biaya OP atau overhead pabrik 20.000 dikali 20% dikali Rp8 sama dengan 32.000. Perhitungannya sama dengan biaya bahan baku dan tenaga kerja. 20 dari nilai PDP di Departemen A. Lalu 20% didapat dari tingkat penyelesaian biaya konversi 20% di Departemen A. Lalu Rp8, Rp8 didapat dari biaya produk per unit dari BOP yaitu Rp8. Sehingga didapat 32.000. 40.000 ditambah 20.000 ditambah 32.000 sama dengan 92.000. Jadi jumlah biaya produksi bulan Maret didapat dari 1.800.000 ditambah 92.000 sama dengan 1.892.000. Selanjutnya penjurnalan. Jurnal pencatatan biaya produksi di Departemen A. Jurnal untuk mencatat biaya bahan baku, yaitu biaya bahan baku Departemen A 280.000 di debit, persediaan bahan baku 280.000 di kredit. Dapat dari mana 280.000? 280.000 didapat dari biaya bahan baku di Departemen A. Lalu selanjutnya, jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja di Departemen A, 620.000 di debit, gaji dan upah 620.000 di kredit. Dapat dari mana 620.000? 620.000 didapat dari nilai biaya tenaga kerja di Departemen A, 620.000. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik atau BOP. BOP Departemen A 992.000 di debit, berbagai rekening yang dikredit 992.000 di kredit. Dapat dari mana 992.000? 992.000 didapat dari nilai biaya overhead pabrik di Departemen A. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat harga pokok jadi yang ditransfer ke Departemen B. Biaya bahan baku Departemen B 1.800.000 di debit, biaya bahan baku Departemen A 240.000 di kredit, biaya tenaga kerja Departemen A 600.000 di kredit, BOP Departemen A 960.000 di kredit. Dapat dari mana 240.000 didapat dari biaya bahan baku di Departemen A 280.000 dikurangi 40.000 di HPPDP biaya bahan baku 40.000 sehingga didapat 240.000. Lalu biaya tenaga kerja di Departemen A 600.000 didapat dari 620.000 di biaya tenaga kerja Departemen A dikurangi perhitungan biaya tenaga kerja HPPDP 20.000 sehingga hasilnya 620.000. Sehingga hasilnya 600.000. 620.000 dikurangi 20.000 sehingga 600.000. Lalu BOP Departemen A. BOP Departemen A 960.000. 960.000 didapat dari 992.000 di Departemen A dikurangin 32.000 di nilai biaya OP
HP PDP 32.000. Jadi 992.000 dikurangi 32.000 hasilnya 960.000. Lalu kita totalkan 240.000 ditambah 600.000 ditambah 960.000 hasilnya 1.800.000. Kemudian jurnal untuk mencatat harga pokok produk dalam proses. Persediaan BDP Departemen A 92.000 di debit, biaya bahan baku Departemen A 40.000 di kredit, biaya tenaga kerja Departemen A 20.000 di kredit, BOP Departemen A 32.000 di kredit. Dapat dari mana 40.000 di biaya bahan baku? Didapat dari perhitungan HPPDP 40.000 di biaya bahan baku. Lalu biaya tenaga kerja 20.000 didapat dari perhitungan biaya tenaga kerja 20.000. Lalu 32.000 didapat dari perhitungan biaya overhead pabrik 32.000. Lalu kita totalkan 40.000 ditambah 20.000 ditambah 32.000 sama dengan 92.000. Berikutnya perhitungan harga pokok produksi di Departemen B. Menghitung unit ekuivalensi di Departemen B. Harusnya jumlah produk jadi ditambah jumlah PDP dikali tingkat penyelesaian. Biaya konversi 96.000 ditambah 24.000 dikali 50% sama dengan 108 kg. Perlu diketahui biaya konversi terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Didapat dari mana 96.000? 96.000 didapat dari produk jadi yang ditransfer ke gudang Departemen B 96.000. Lalu 24.000 didapat dari PDP Departemen B 24.000. Dan 50% didapat dari tingkat penyelesaian biaya konversi Departemen B 50%. Sehingga didapat biaya konversi sebesar 108.000 kg. Berikutnya, menghitung biaya produksi per unit produk Departemen B. Jenis biaya produksi, jenis biaya produk, tenaga kerja, total biaya produk 1.080.000, unit ekuivalensi 108.000, biaya produk per unit 10 rupiah. Dari mana 1.080.000? 1.080.000 didapat dari nilai biaya tenaga kerja Departemen B. Lalu 108.000 didapat dari perhitungan biaya konversi unit ekuivalensi di Departemen B. Perhitungan unit ekuivalensi di Departemen B untuk biaya konversi 108.000. Dan 10 rupiah didapat dari 1.080.000 dibagi 108.000 sama dengan 10 rupiah. Lalu jenis bahan produk BOP, total biaya produk 1.620.000, unit ekuivalensi 108.000, biaya produk per unit 15 rupiah. 1.620.000 didapat dari mana? Didapat dari biaya overhead pabrik di Departemen B. 1.620.000. Lalu unit ekuivalensi didapat dari perhitungan unit ekuivalensi biaya konversi 108.000 kg. Lalu 15 rupiah didapat dari mana? 1.620.000 dibagi 108.000 sama dengan 15 rupiah. Lalu biaya produk per unit kita totalkan 10 ditambah 15 sama dengan 25 rupiah. Lalu total biaya produk kita tambahkan 1.080.000 ditambah 1.620.000 sama dengan 2.700.000. Selanjutnya, yaitu perhitungan HP produk jadi dan HP produk dalam proses. HP produk jadi yang ditransfer ke Departemen B, 96.000 dikali 25 rupiah, sama dengan 2.400.000. Dari mana 96.000? 96.000 didapat dari ini, produk jadi yang ditransfer ke gudang ke Departemen B, 96.000 kg. Lalu
Rp25 didapat dari total biaya produk per unit Rp25. Sehingga hasilnya 2.400.000. Lalu langkah berikutnya menghitung HP PDP. Biaya tenaga kerja 24.000 dikali 50% dikali Rp10 sama dengan 120.000. Dapat dari mana 24.000? 24.000 didapat dari PDP Departemen B 24.000. Lalu langkah selanjutnya 50% didapat dari tingkat penyelesaian. Tingkat penyelesaian di biaya konversi Departemen B 50%. Kemudian Rp10. Rp10 didapat dari biaya produk per unit di tenaga kerja Rp10. Maka hasilnya 120.000. Lalu biaya overhead pabrik 24.000 dikali 50% dikali Rp15. 24.000 didapat dari sama produk jadi yang ditransfer ke gudang PDP, maaf, PDP Departemen B 24.000. Lalu 50% didapat dari tingkat penyelesaian biaya konversi. Dikali Rp15 didapat dari biaya produk per unit Rp15. Sehingga hasilnya 180.000. Lalu kita totalkan 120.000 ditambah 180.000 sama dengan 300.000. Lalu jumlah biaya produksi bulan Maret kita jumlahkan 2.400.000 ditambah 300.000 sama dengan 2.700.000. Selanjutnya jurnal pencatatan biaya produksi di Departemen B. Yang pertama, jurnal untuk mencatat biaya bahan baku. Tidak ada jurnal dikarenakan biaya bahan baku di Departemen B tidak ada. Lalu jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja Departemen B 1.080.000 di debit, gaji dan upah 1.080.000 di kredit. Dapat dari mana 1.080.000? 1.080.000 didapat dari biaya tenaga kerja Departemen B. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat BOP. BOP Departemen B 1.620.000 di debit, berbagai rekening yang dikredit 1.620.000 di kredit. Berikutnya jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang. Persediaan produk jadi 3.840.000. Untuk biaya bahan baku Departemen B 1.440.000 di kredit. Biaya tenaga kerja Departemen B 960.000 di kredit. BOP Departemen B 1.440.000 di kredit. Dapat dari mana? 1.440.000 didapat dari 96.000 dikali Rp15 harga pokok produk per unit dari Departemen A untuk Rp15. Maka hasilnya 1.440.000. Lalu dapat dari mana 960.000? 960.000 didapat dari 96.000 dikali Rp10, yaitu 960.000. Lalu 1.440.000 didapat dari mana? Didapat dari 96.000 dikali Rp15. Hasilnya 1.440.000. Lalu kita jumlahkan 1.440.000 ditambah 960.000 ditambah 1.440.000 sama dengan 3.840.000. Berikutnya, jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi dalam proses. Persediaan BDP, Departemen B 660.000 di debit, biaya bahan baku Departemen B 360.000 di kredit, biaya tenaga kerja Departemen B 120.000 di kredit, BOP Departemen B 180.000 di kredit. Dapat dari mana 360.000? 360.000 didapat dari 24.000 dikali Rp15. 24.000 yaitu dari
Nih, PDP Departemen B 24.000, 15 rupiah didapat dari biaya produk per unit. Lalu hasilnya 24.000 dikali 15 rupiah sama dengan 360.000. Untuk biaya tenaga kerja Departemen B 120.000 dan BOP Departemen B 180.000 didapat dari mana? Didapat dari HPPDP. Biaya tenaga kerja 120, biaya OP 180. Lalu kita jumlahkan 360.000 ditambah 120.000 ditambah 180.000 sama dengan 660.000. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.